Pemirsa, masih bersama kami di Solusi Sehat dan masih bersama dengan Kanker Natif Center Asy-Syifaun Nazir Indonesia. Saya mau bertanya dulu dengan Ustadz Arifin, bolehkah bagaimana perbedaan penanganan penyakit kanker dan tumor antara medis dan juga tradisional? Meskipun kita juga bisa melakukannya secara beriringan seperti yang disampaikan Ustadz Arifin tadi ya. Kalau beda pasti beda Mbak Ivana. Kalau sama ya saya tidak duduk di sini karena saya bukan dokter. Jadi kalau saya nanti cerita dokter, ya artinya kita cerita penanganan medis secara dalam ya nanti saya salah. Karena itu bukan bidang saya. Di selama ini begini Mbak Ivana, ketika seseorang berobat ke medis, baru mendengar kata operasi itu sudah stres, takut operasi, takut biaya, takut mati. Betul sekali. Jadi ketika seseorang berobat ke medis, baru divonis kena penyakit kanker, disuruh operasi, baru disuruh, belum melaksanakan ini. Sudah stres. Sudah stres, takut operasi, takut biaya, takut mati. Ibu kena kanker serviks, harus dioperasi, harus diangkat rahimnya. Stres, takut operasi, takut biaya, takut mati. Bapak kena prostat, harus dioperasi, stres, takut operasi, takut biaya, takut mati. Ibu kena kanker payudara, harus dioperasi, harus diangkat payudaranya. Stres, takut operasi, takut biaya, takut mati. Artinya tidak semua orang itu siap dengan operasi. Ada yang siap tapi banyak yang tidak siap. Yang kedua ini Mbak Ivana, yang namanya operasi pun sampai hari ini tidak bisa sampai ke akar-akarnya. Jadi karena yang namanya sel kanker, yang namanya akar kanker itu dia hidupnya di darah, hidupnya di pembuluh darah. Jadi dia tidak bisa tuntas. Ibaratnya operasi itu hanya pohon aja ditebang. Memang ini sudah selesai. Cuman permasalahannya bukan hanya di sini, tapi akarnya ini masih. Maka pasca operasi biasanya medis memberikan terapi lanjutan. Betul. Kemoterapi, sinar, radiasi, nuklir. Tapi ingin saya sampaikan kepada pemirsa di rumah, terapi lanjutan yang dilaksanakan medis ini salah apa benar? Benar. Betul. Tujuannya untuk apa? Tujuan utamanya adalah satu, untuk mematikan akarnya. Kalau pas kena ya mati, pas kena mati, pas kena mati, pas kena mati. Cuman kadang-kadang ada yang ketelingsut, ketercecer. Nah, itu dia. Cuma ada kasus begini Mbak Ivana. Saya udah operasi 4 kali. Saya sudah kemo 20 kali, saya sudah disinar 30 kali. Tapi kenapa kok kankernya ini masih? Itu bukan berarti proses medis gagal, tidak. Proses medis tetap berhasil. Operasinya tetap berhasil, kemonya tetap berhasil, sinarnya juga tetap berhasil. Cuman saking gembruyaknya, saking banyaknya dan akarnya, kecilnya mungkin ya. saking semrawutnya akarnya, ini maka itu dia tidak bisa tuntas. Maka harus ada solusi lain.